Terima yang terkasih, hari ini Kamis 28 Oktober tahun 2021. Gereja Katolik merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas Tadeus. Tuhan Yesus memanggil 12 rasul. Di antara mereka ada beberapa yang menggunakan nama yang hampir sama. Misalnya, Simon. Kita mengetahui Simon Petrus sebagai murid Yesus yang dulunya adalah seorang nelayan di Kapernaum. Yang kedua, kita mengenal Simon Selot, yang menurut beberapa sumber Selot berarti sekte pemberontak Yahudi. Tapi beberapa sumber yang lain mengatakan Selot juga berarti pengikut ajaran Yesus yang sangat patuh dan setia. Yang kedua, nama Yakobus. Pertama kita mengetahui Yakobus besar atau Yakobus saudara dari Yohanes. Yakobus anak Zebedeus. Sementara yang lain adalah Yakobus kecil atau Yakobus anak Alfeus. Yang ketiga, ada nama Yudas. Yudas Iskariot yang kita kenal sebagai pengkhianat Tuhan Yesus ada di dalam Injil. Sementara yang kedua, Yudas Tadeus yang kita rayakan hari ini, yang juga menulis surat Yudas Tadeus. Sahabat Rema yang terkasih, kalau hari ini kita merayakan Santo Simon dan Santo Yudas Tadeus, mengapa gereja merayakan mereka itu bersama-sama? Itu pertanyaan kita. Menurut beberapa sumber atau tradisi, kita merayakan Santo Simon dan Yudas Tadeus karena mereka bermisi bersama-sama, mewartakan Injil bersama-sama dari satu kota ke kota yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Ada beberapa sumber yang menyebutkan mereka pergi ke Mesir, Persia, dan Ethiopia. Mereka juga meninggal dengan cara dimartir. Ya. Perihal tempat bagaimana kemartirannya ada beberapa sumber yang berbeda. Ada yang menyebut bahwa San Simon meninggal dengan cara digergaji, dibelah tubuhnya. Oleh karena itu kita bisa menemukan lukisan dengan gambar San Simon memegang gergaji. Ada beberapa sumber yang menyebutkan Santo Yudas Tadeus meninggal dengan cara dipenggal kepalanya dengan kapak. Oleh karena itu kita bisa menemukan gambar Santo Yudas Tadeus memegang kapak. Saudari-saudara, sahabat Rema yang terkasih, Santo Yudas Tadeus menulis surat 1 bab 25 ayat. Ini cukup menarik bagi kita. Kita bisa menemukan surat itu sebelum surat Wahyu pada bagian akhir dari kitab suci. Ada pesan yang cukup kuat kepada orang-orang yang percaya tetapi memuja kebebasan. Orang-orang yang percaya namun tidak menjalani hidup doa, tindakannya ataupun cara hidupnya tidak sesuai dengan apa yang ia percaya. Saya akan bacakan teks yang ada di dalam surat Yudas Tadeus ayat 12. Dikatakan begini, mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu, melahap, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Pesan ini ditujukan kepada mereka, boleh dikatakan sebagai orang-orang agnostik, atau boleh kita katakan orang-orang yang percaya namun tidak beriman. Beriman sendiri berarti tanggapan kita atas perwahyuan Allah, tanggapan kita terhadap kabar gembira kerajaan Allah, itu beriman. Ya. Oleh karena itu, dalam perayaan Santo Simon dan Santo Yudas Tadeus, kerap kali kita menyadari kita percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan doa
tindakan atau cara hidup kita, kadang kita jatuh. Sekedar percaya tetapi tidak menghidupinya atau melakukannya. Maka marilah kita mohonkan rahmat Allah, mohon rahmat Roh Kudus, supaya kita bisa hidup percaya dan beriman sebagaimana telah diteladankan Santo Simon dan Santo Yudas Tadius, yang akhirnya setia sampai kemartiran memahkotai mereka dalam kehidupan abadi. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.